Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadan nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka itu. Ayat ini adalah berhubungan dengan kisah Nabi Adam. Dan apabila kita tidak meyakini terhadap cerita itu, sejarah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah mendustakan ayat-ayat Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an itu ada tanzir, ada tabsyir. Jadi ada peringatan, memberikan peringatan kepada kita, dan juga ada kabar yang menyenangkan. Jadi ada yang menyenangkan, ada juga yang kabar mengerikan. Dua-duanya itu dalam rangka untuk supaya kita ini mau taat, supaya kita ini mau nyaman hidup di dunia ini, supaya hati kita itu menjadi tentram ketika mampu kita untuk tidak mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Itu maksudnya. Berkaitan dengan apa yang Alun sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, supaya kita ini tidak menjadi orang yang menyesal ketika kita meninggal dunia. Allah sudah menjelaskan, ada orang-orang yang mereka itu menyesal oleh karena ia tidak beramal soleh, sehingga ia minta kepada Allah. Allah sendiri yang menceritakan, ada nih nanti begitu meninggal ia merasa menyesal. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan ulun ini ke dunia. Ulun hendak beramal soleh dan ulun hendak beramal kebaikan yang dulu ulun tinggalkan. Diberi kesempatan untuk beribadah. Kada mau di bulan Sya'ban seperti ini, Rasulullah SAW persiapan untuk menghadapi Ramadan, melaksanakan puasa sunat. Banyak melaksanakan puasa sunat. Apakah itu Senin Kemis, apakah itu puasa Daud, atau minimal 3 hari di tengah bulan. Hari Rebu, Kemis, Jumat. Malam Jumat nisfu Sya'ban. Kita pun juga penisfuan juga, karena melalui juga. Kadang mahalabiu, kadang memang dalilnya ada, Pak. Turfa'ul a'mal, akan diangkat amal-amal kita. Bagaimana bentuk Allah mengangkat, kita tidak tahu. Ya, artinya kita beramal seperti biasa, seperti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Sholat maghrib berjamaah, sama baca Quran, atau mungkin ada taklim malam Jumat. Kemudian juga ada namburi makanan bagus lagi itu. Arba tinggal makan. Umpama kalau bubuannya kan haul jamak, kalau kita makan jamak
Hubungannya tuh apa namanya ya tampolo lah, tampolo amal amal diangkat lalu haul jama ada aja. Nggih. Ya jangan lupa Pak, kita menghidupkan sholat tahajud, baca Quran selama bulan Sa'ban ini. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah. Kita pun melakukan apa yang Rasulullah seperti biasa bulan-bulan yang silam. Kalau Bang di antara kita ini ada yang tidak melakukan, coba aja di bulan Sa'ban ini kita lakukan. Yang banyak dilalaikan bulan ini. Karena ya kadang-kadang karena kesibukan kita, tahu-tahu Ramadan. Hah? Pada terkejut. Kalau kita kan enggak, kalau sekarang enggak. Karena kita sudah tahu bahwa kita akan menghadapi Ramadan. Kita persiapkan. Jadi luar biasa loh Rasulullah itu memberikan ajaran kepada kita ini. Puasa sebulanan itu berat loh Pak. Kalau orang yang tak biasa berpuasa, hakon kada puasa tuh Pak. kada tahan puasa yuk. Ulun bisi murid baru itu di SMA. Kenapa ikam kada puasa, kada tahan Pak? Aku ingin menahani juga. Ikam kada tahan, aku ingin sama juga cuman ditahani. Nah, jadi lalu mudah kita begitu Ramadan, insyaallah kita pada hari Sabtu tanggal 2 April menurut hisab hakiki wujudul hilal. Nah, kita sudah mulai untuk melakukan sesuatu yang penuh dengan berkah di bulan Ramadan. Itu dinanti-nanti loh Pak. Dan kita pun juga sama menanti-nanti. Berdoa kita semoga Allah bertemu dengan Ramadan yang akan datang ini. Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan yang terakhir pula. Kadang-kadang tua aja Bang takutan. Nah, mungkin. Mau kalau ulun aja lawas lagi aja. Ampun aja. Enggak. Jadi artinya kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan yang akan ketemu lagi. Nah, sedangkan yang ini kan belum tentu tahu apakah kita bertemu. Jamaah. Jadi seperti itulah gambarannya. Ketika seseorang diperlihatkan neraka, itu pun juga ingin kembali ke dunia. Rasulullah ketika itu diperlihatkan orang-orang yang berada di alam kubur itu diperlihatkan neraka. Diperlihatkan neraka. Ingin juga kembali, apalagi ketika di neraka. Ketika di neraka lebih-lebih lagi Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Fatir ayat 37 seperti itu. Ya Tuhanku, akhrijna, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan ulun ini dari neraka. Nanti kalau udah ulun keluar, kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Karena sama bahari waktu di dunia ulun dapati perhatian, ulun rubah dah. Ada apa-apa lagi, Pak. Malah Allah mengatakan, ikam waktu hidup kada ada ka orang yang mengatakan ada ay. Tapi kadang perhatikan orang taklim kada jah turun. Jadi tidak bisa untuk beramal soleh. Akhirnya menyesal. Kalau di dunia ini kita menyesal masih bisa untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah nanti yang akan datang tutup sudah. Makanya keyakinan sebagai seorang muslim seperti kita ini, Pak, tidak ada arwah, ruh. Arwah kan jamak dari ruh. Itu kembali ke dunia enggak ada. Sampai pun Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa Rasulullah itu kembali ke dunia rohnya, apalagi dengan jasadnya, gak pernah terjadi pada masa sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Gak ada. Kalau bermimpi ya lain toh bermimpi. Kalau bermimpi ya itu pun tidak boleh diceritakan.
Begitu ada orang bermimpi ketemu Rasulullah, diceritakan, wajib atas kita untuk mendustakan. Coba. Kalau pamannya bini kita atau laki kita yang mengisahkan, oh mamok. Tahu mamu loh Pak? Oh mamok ya. Malam tadi aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pot kayak itu aja gini banget. itu Rasulullah tuh begitu Pak. Jadi makanya kalau kan aneh ada beberapa ulama yang ketemu dengan Nabi kemudian mengajarkan berbagai macam amalan. Loh dari mana itu nah? Ya memang ya masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Tapi kan kita nggak susah Pak untuk mendalami dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nggak aneh-aneh gitu loh. Berikutnya kita ini Pak juga diperingatkan dengan neraka. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Jadi tidak hanya mengkafiri, mendustakan terhadap cerita Nabi Adam, semua. Wong cerita itu aja kada percaya, apalagi yang lain. Satu ayat saja kita itu tidak meyakini, kafirlah ia. Itu begitu Pak. Satu ayat aja kita nggak percaya. Ayat yang lain kita yakini 3236 ayat. Nah yang kita yakini 3235. Satu aja. Kafirlah ia. Kita nggak bisa percaya sebagian Al-Quran, tidak meyakini sebagian. Bahwa kemudian tidak bisa melaksanakan itu lain soal. Itu lain soal. Banyak beberapa hukum dalam Islam yang kita tidak bisa melakukan. Banyak. Hukum-hukum pidana kita nggak bisa melakukan. Apalagi kalau itu teroris sudah. Kalau mengisahkan tentang balasan bagi orang yang mencuri, potong tangannya, teroris. Soalnya orang nang rancak menyuntan duit itu takutan juga, bayangkan ya. Jadi ngeri juga gitu. Nah itu kalau sudah melihat dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang sudah sering kita dengarkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah telah mempersiapkan, Allah telah menyediakan. Darokna sudah itu fi'il madzi kok Pak. Sungguh pakai sungguh belum? Enggak. Allah tuh banyak loh yang pakai sungguh-sungguh ini. Walaqad darokna. Dan sungguh-sungguh. La sungguh, qad juga sungguh. Litahqiq. Nah, mungkin karena manusia ini kan dapat perhatian kalau talinganya saliwang. Tahu loh yang talinga saliwang. Orangnya model mendengar itu tapi kemanakah pikiran saliwang tuh kira-kira menurut ulun nah. Saliwang nang ini aja. Kalau ada murid tuh kan bilang ninto aja nah. Begitu dikejuti, "Napa kau enggak. Saliwang nang kita mendengar ya tapi kadang apa ya kada perhatian. Sungguh telah aku siapkan neraka jahanam. Kebanyakan isinya dari manusia dan jin. Kebanyakan itu banyak tuh. Kenapa? Punya hati karena memperhatikan ayat-ayat Allah. Kasihan kemana-mana ke hatinya. Punya telinga karena berarti mau mendengarkan Pak. Punya mata karena memperhatikan ayat-ayat Allah. Ayat yang hubungan dengan Al-Quran maupun ayat yang berhubungan dengan kauniyah, dengan keadaan alam semesta. Sampai Allah tuh menerangkan di dalam surat Yasin, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan? Aku telah menjadikan manusia itu dari nutfah. Tapi tiba-tiba kemudian dia menjadi besar, punya kekuatan, punya ilmu, ya toh? Punya harta, punya kekuasaan. Menjadi musuh bagi Allah manusia itu. Coba bayangkan, jadi musuh
Padahal baharinya ya kadada ghairu maujudin, tidak ada dulu. Kemudian diadakan oleh Allah dari sperma, dijual kadalako, dijulung orang kada hendak menerima. Siapa jua pun seorang GBC. Nah, di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ja'far As-Shadiq, walaupun sebagian mengatakan ini Syiah, tapi kan karena masih awal, cuma orang aja menggolongkan, masih dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu menceritakan, kita aja, bahasa kita aja, ringkasnya, bahwa neraka itu terdiri dari 70 bagian. Satu bagian itu diturunkan ke dunia. Jadi neraka itu panasnya 70 bagian, diturunkan ke dunia satu bagian, dan didinginkan oleh Allah, disiram oleh Allah dengan air sebanyak 70 kali. Jadi satu bagian itu disiram oleh Allah dengan air 70 kali. Jadilah panasnya itu seperti api yang kita gunakan itu. Itu panas dari api neraka yang diambil oleh Allah. Satu bagian disiram oleh Allah 70 kali. Nggak tahu bagaimana Allah menyiram 70 kali, itu urusan Allah, Pak. Sehingga kada jadi dingin, jadilah panas itu seperti itu. Yang kita bisa memasak, yang kita bisa juga membakar hutan, atau memang sudah dibakar juga. Jadi seperti itu, coba api itu. Kalau nggak percaya, coba-coba tangan seorang yang dinaikkan ke api sama nit kayak itu, nah. Nggak ada loyuh, Pak. Apa loyuh? Nah, itu contoh. Satu. Jadi artinya kalau apalagi yang 70 bagian, satu bagian saja disiram oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Kalau satu bagian saja, matian kita, Pak. Matian kita. Nah, ternyata bahwa api itu masih bisa kita gunakan. Ya, tapi juga pada panas. Nah, suatu hari malaikat Jibril itu muram mukanya, sedih. Lalu ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, kenapa nih kena sedih benar ini?" Ku kisahkan, wahai Muhammad, bahwa aku melihat Allah SWT membakar neraka itu 1000 tahun. Alfasana. Alf itu 1000. 1000 tahun ikhmarat, jadi mahabang, jadi memerah, Pak. 1000 tahun ya pian bayangkan. Soal pian melihat orang membakar bata. Ibarat baik. Tahu di sini adakah? Membakar bata, Pak. Semalaman, habangnya sudah semalaman toh. Api yang ada itu membakar. Ini 1000 tahun bisa dibayangkan. Kemudian ujar Jibril, ternyata Allah membakar lagi 1000 tahun lagi, biadot, memutih. Ada kalau melihat ada apa bata dibakar karena kelawasan, memutih. Saking panasnya. Ternyata yang Muhammad dibakar lagi oleh Allah 1000 tahun, iswadat. Akhirnya api itu mu'annas, jadi makanya iswadat, maka menghitam. Ada yang mengartikan membiru. Coba bisa bayangkan, itu malaikat Jibril menerangkan tentang sifat-sifat dari panasnya api neraka itu. Kemudian dari sifat yang seperti itu lagi Allah menerangkan, fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Pian hafal tuh kisah tentang kalau kamu tidak meyakini terhadap Al-Qur'an, bikin pang Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih
Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu itu tapi percaya dengan Al-Qur'an, tidak membenarkan Al-Qur'an, tolong Pang bikin satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an, tapi jangan seperti Al-Qur'an. Tuh bawa ibu buan-buan yang sastrawan yang lain itu. Bawa itu, maka kamu tidak akan bisa membikinnya. Bahkan Allah mengatakan fa illam taf'alu walan taf'alu, kamu tidak akan bisa membikin sastra yang sama dengan Al-Qur'an. Nggak bisa, nggak ada yang bisa, Pak. Bisa orang mau olah buku seperti ini, buku nang bahasa Arab seperti ini, contoh nang menyusun kin kada hafal buku ini. Ini buku ini bahasa Arab, Pak. Ada buku bahasa Indonesia apakah? Nang menyusun kada hafal apakah nang baca. Siapa lembar Bang ini? Contoh aja nih, bahasa Arab ini, bukan bahasa Al-Qur'an, walaupun di dalamnya juga dianukan Al-Qur'an. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kamu tidak akan bisa dan pacangan kada bisa dan tidak akan bisa pakai lan. Lan itu kalau bahasa Arabnya ya harfu nasbin lil abad. Jadi apa? Satu huruf yang meniadakan tapi selama-lamanya. Makanya kalau ada dalam, walaupun ada juga sih yang menolak, Gus Dur pernah menolak itu. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Wah, Allah menjelaskan, orang-orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan pernah ridho kepada kamu wahai Muhammad, termasuk kepada kita, sehingga kita mengikuti cara-cara berpikir mereka. Sampai wayah ini nah hubungannya itu. Ada K7 lalu Putin mengisahkan, oh iya Putin Rusia mengisahkan bagaimana kejelekan Amerika Serikat. Banyak yang mendoakan mudah-mudahan Putin masuk Islam. Nggak tahu ya, namanya politik banyak. Dan rakyat Rusia juga banyak, tentaranya aja banyak yang Muslim. Ya kita nggak tahu karena ya penuh perhitungan orang mau masuk Islam. Mungkin hatinya sudah menerima, tapi gengsinya juga kan bisa apa macam-macam ya. Nah jadi baik. Awiddat lil kafirin, maka hendaklah engkau pelihara, hendaklah engkau bertakwa, hendaklah engkau hati-hati dengan neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Manusia yang mana? Manusia yang masuk neraka. Banyakkah? Tahu am? Banyak baik. Banyak yang masuk neraka ini. Kalau boleh, karena menurut pemahaman dari Ibnu Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, yang terkenal orang dengan bencinya luar biasa kepada Wahabi itu. Orang lihati dulu Al-Qur'annya kan gitu. Lihati dulu apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kan pernah ada Pak ya, ada seorang tuan guru disuruh membaca bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ini apa namanya, kulitnya yang di depan ini dia dipacul, jadi tidak ketahuan siapa penyusunnya. Baca dasar bagus juga, memang Quran dan hadis ini cocok nih. Siapa yang membatal, siapa orang-orang yang batal Islamnya, itu kan yang paling dibenci itu kan di situ kan. Yakni diantaranya orang yang tidak mengatakan kepada orang itu kafir. Orang itu kafir, tapi kita nggak berani mengucapkan. Lalu diubahkan non muslim. Wah itu. Padahal bagus kafir daripada non muslim tuh. Kalau kafir itu kan artinya apa? Menolak kayak itu aja Pak. Mengingkari itu kafir. Kalau non muslim kada selamat,
Pilih mana? Kada selamat lawan mengingkari. Ya dua-duanya kita kada milih. Non muslim, non itu tidak muslim, itu orang yang selamat menjadi orang yang tidak selamat, luput. Enggak. Tapi dikatakan kafir karena mau. Makanya Ahok tuh katujud kafir aku. Nah, ini karena maknanya itu di situ. Maknanya adalah apa? Orang-orang yang mengingkari gitu nah. Wong kita sendiri aja kalau tidak bersyukur disebut kufur, Pak. Banyak sudah nikmat nih, ada pati mensyukuri, berinfak kada bisa. Zakat juga kalau sudah sampai kada bisa juga mengeluarkan, kufur juga itu kufur nikmat, mengingkari bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Allah memerintahkan 2,5%. Bahkan sebagian ulama 2,5% itu kadang menghadangi setahun. Hari-hari kalau kita mendapatkan rezeki 2,5%. Tapi insya Allah kalau pian beratang itu lebih. Bila dapat 200.000, 5.000, 200.000 dikurangi 5.000, sisanya 195. Wah banyaknya. Ini disuruh mengeluarkan 5.000 ya kada hakon. Maka Allah juga akan berjanji melipat gandakan. Ayat yang membaca tadi. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kurang apa lagi loh? Misal orang-orang yang mewakafkan harta mereka di jalan Allah, ingat nih. Jadi kada di jalan apa anda? Di jalan Allah. Semisal satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100 biji, satu menjadi 700. Kurang apa coba? 1 juta dilipat gandakan 700 juta. Allahu Akbar. Kalau 7 rupiah menjadi berapa itu Pak? 700 itu ya sedikit ya, sedikit. 1 rupiah 700, 1 juta 700 juta, nah kayak itu banyak. Sama nah kayak kita nih sembahyang berjamaah, kalau saurangan 1, kalau berjamaah 27, ada juga 25 orang. Kalau sendirian 1 miliar, kalau berjamaah 27 miliar, nah kayak itu. Nah, baru itu, wah, enggak itu aku nang 27 miliar, kan kayak itu kan, daripada mau ambil langsung 1 miliar, karena 1, 2, ya ulun tidak melecehkan tidak, cuma kadang manusia itu 1, 27, ya kada hakon juga. Nah kembali, jadi di samping panasnya neraka itu seperti itu. 3.000 dibakar oleh Allah SWT, masih ada lagi bahan bakarnya apa? Dari manusia dan dari waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya dari manusia dan batu. Artinya apa? Ada manusia-manusia yang kafir yang mereka dimasukkan ke dalam neraka. Berapa jumlahnya? Ya sekarang kalau secara hitungan bahwa kaum muslimin sedunia ini sekitar 2 miliar. Sisanya Bang, penduduk dunia kan hampir 6 miliar atau lebih. Berarti 4 miliar tuh mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. 6 miliar. Sementara nang 2 miliar kaum muslimin ini, mereka juga banyak yang berbuat dosa, tidak pernah beristighfar kepada Allah. Orangnya muslim tapi berbuat kesyirikan, sama apa ya? Amal kebajikannya akan hilang dan ia tidak pernah bertaubat dari kesyirikan, masuk neraka. Iya. La in asyrakta la yakhbatanna amaluk. Bila engkau berbuat kesyirikan, maka amal kebaikanmu akan terhapus. Coba.
akan terhapus. Insya Allah nanti akan kita bahas juga yang itu. Tapi insya Allah juga sudah pian mendengarkan karena apa-apa diulang-ulang nang itu. Nah kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ila akhirih. Sesungguhnya kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah, wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kamu, maksudnya kamu sini orang kafir, orang yang tidak meyakini terhadap Allah dan mendustakan Allah. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Orang mereka sembah itu kan berhala, Pak ya. Ada yang menyembah ke kuburan, orang yang meyakini bahwa orang-orang yang di dalam kubur ini masih memberikan manfaat terhadap kita. Banyak Pak orang kita. Kita boleh, siapa yang melarang berziarah kubur? Kubur siapa? Kubur siapa saja juga boleh. Tetapi yang tidak dibenarkan itu apabila ada keyakinan kuburan ini atau orang yang ada di dalam kuburan ini memberikan kemanfaatan. Banyak Pak. Tahun ini zakatnya meningkat. Kenapa? Karena ia pernah bernadar, wahai guru, ini guru yang sudah mati nih, ulun berharap mudah-mudahan rezeki tahun depan ini bertambah lagi kuruai, mau pepandiran toh. Nggih. Kalau tahun depan ini naik pulang, kan kita tahu Pak, kenaikan zakat tahun ini umpamanya 50 juta. Nah, hitung yang akan datang naik pulang menjadi 75 juta, kan 1 juta naik. Berarti 3 miliar tuh. Ulun bernadar anak mendatangi pian pulang ke sini. Kalau ditanya nang memberi rezeki siapa? Allah, tahu pada Allah Ta'ala. Tetapi melalui perantara ini Bang Baik. Nah, sebagian ulama membolehkan ini pengalihnya. Ada yang membolehkan. Nah, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab syirik, nah ini panangan nang lalu dibenci itu kan saya seperti itu Pak. Jadi kadang kawal lalu berziarah ke kubur itu. Nah, itu pemahaman yang berbeda. Coba, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguh kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Apa yang mereka sembah ada. Kalau pian ke Banjar ya, lewat Basarangan kanan kiri itu banyak batu tuh. Kuburan Bali. Kuburan Bali yang di Basarangan. Kanan kiri itu batu itu berhala. Itu kepercayaan mereka. Cuman bagi kita menurut Al-Qur'an seperti ini. Maka batu-batu itu akan menjadi bahan bakar. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bahan bakar jahanam. Jadi bisa bayangkan itu Pak. Mana sudah sifatnya demikian, neraka itu bahan bakarnya juga dari manusia-manusia yang kafir. Termasuk bagian dari jin yang kafir. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Jadi wajar kalau orang yang beriman itu selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ini wajar Pak. Kenapa? Karena memang kita ini gak mampu yang seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan kita jangan pernah berpikir hendak ke neraka. Dosa-dosa sedikit 2 hari ke neraka, 2 hari pulang. Sehari itu sama dengan 1000 tahun Pak. 2 hari 2000 tahun. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh dalam diri kita sedetik pun berada di neraka. Insyaallah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.